Hyundai Ioniq 6 2023. Akhirnya dapat melihat langsung Ioniq 6 yang benar-benar baru di 2023 ini. Setelah keluarnya di beberapa waktu lalu Ioniq 5, keluarlah Ioniq 6 saat ini. Yang jaraknya juga tidak terlalu jauh saat Ioniq 6 ini meluncur hadir. Oke, kita bahas dari bagian depannya dulu. Ini di lampunya dia tetap ada bentuk-bentuk pixelnya ya, yang kotak-kotak ini, yang sepertinya juga sudah menjadi ciri khas ya pada Ioniq 5 dan Ioniq 6, bentuk lampu pixel kotak-kotak ini. Cuma yang terlihat membedakan di Ioniq 6 ini dia di batok lampunya agak membulat dan menyipit ya untuk ke ujungnya, sedangkan di Ioniq 5 dia bentuknya kotak-kotak persegi panjang gitu. Kemudian untuk ukuran ban dan velgnya dia 245/40 ring 20, cukup besar juga ini ya. Yang bentuk velgnya ini juga cukup futuristik dan keren nih terlihatnya. Malah menurut aku lebih kerenan di Ioniq 6 ini bentuk velgnya ketimbang di Ioniq 5. Kemudian wiper seperti ini. Oh ya, untuk di bagian kap depannya ini seperti ini ya, karena dia mesin listrik, jadi dia di depannya ini hanya untuk paling ya untuk menyimpan barang-barang kecil saja. Sisanya paling yang bisa dicek di sini yaitu seperti oli rem maupun juga air wiper. Sementara untuk baterainya dia tetap berada di bawah ya, jadi dia titik beratnya juga tetap seimbang. Yang baterainya mempunyai kapasitas 77,4 kWh dengan dua motor listrik di depan, dua motor listrik dan di belakang juga dua. Jadi ya all wheel drive lah ditotalkan. Yang mempunyai tenaga 240 kW dan torsinya 605 Nm. Yang diklaimnya juga untuk 0 sampai ke 100 km per jam dapat ditempuh dalam waktu 5,1 detikan. Wah, cukup cepat ini untuk sebuah mobil listrik. Kencangnya juga ini bisa hampir mendekati mobil-mobil sports car. Wah, mantapnya. Yang mobil listrik ini jika dalam keadaan baterainya sudah terisi penuh dapat menempuh jarak 519 km. Yang cukup jauh juga itu. Lalu di bagian ujung spionnya ini juga ada kotak-kotak pixelnya juga ini ya, yang jika sen dinyalakan dia akan menyala juga di sini. Yang keren sekali ini dilihatnya. Lalu di bawah spionnya juga itu sudah menjadi standarnya ada kamera 360-nya untuk melihat sekeliling bodi mobilnya. Kemudian untuk handle tuas pembuka pintu mobilnya juga ini sangat unik ya, sangat rapi terlihatnya, yang keren sekali juga dilihatnya. Sangat futuristik juga modelnya. Lalu seperti ini untuk bagian dalamnya, nanti kita akan lihat. Lalu untuk keempat rodanya juga untuk pengereman juga sudah cakram ya. Lalu di bagian bumper juga ini ada aksen warna hitam atau yang berwarna piano black gitu. Kemudian ini dia di bagian atas ya, yaitu di bagian lampunya yang menurut aku juga suka nih bentuk lampunya ini. Banyak sekali bentuk kotak-kotak pixel ini yang keren sekali juga ini. Mantap. Kemudian kita lihat atapnya ini dia melandai ya untuk sebuah mobil listrik Ioniq 6 ini, benar-benar mobil listrik yang mempunyai bentuk aerodinamis belakangnya ini, yang terlihat sangat keren dan manis juga ini. Seperti mempunyai kesan sporty juga. Kemudian untuk kaca belakangnya juga dia sudah ada defogger belakang dan juga ada shark fin antenanya juga di atas. Kemudian ini lampu stop lamp belakangnya ini yang banyak pixelnya ya. Yang panjang sekali ini ya dari ujung kanan sampai ujung kiri. Ioniq 6. Lalu di sini juga ada tombol ya untuk membuka bagasinya dan di sebelah kirinya ada kamera mundurnya. Lalu di sini ada kaki, ini kaki siapa ya? Lalu di bagian bumpernya juga ada sensor parkirnya dan juga ada lampu reflektornya ini ya, dan di sebelah kiri juga sama ada. Dan ini dia pas sedang nyala ini ya lampu stop lampnya. Wah, keren sekali ini nyalanya. Sampai ke bagian atas aksen hitamnya juga ada lampunya ya, keren sekali. Lalu untuk samping kanannya seperti ini untuk ngecas listriknya ada di belakang kanan sini ya. Yang pembukanya juga simple, hanya tinggal pencet saja. Dan dia juga sama seperti saudaranya Ioniq 5, dia juga bisa V2L atau Vehicle to Load, yang itu dia bisa memberikan daya untuk segala macam kebutuhan aktivitas kita, seperti misalkan ingin memakai laptopnya bisa dicolokkan ke sini, dan berbagai kebutuhan listrik lainnya lagi. Dan dia juga bisa menjadi gensetnya rumah ya, jadi misalkan rumahnya tidak ada listrik, bisa menyalurkan listriknya dari Ioniq 6 ini ke rumah. Kemudian untuk pengecasan daya listriknya sendiri ke Ioniq 6 ini, dia untuk pengecasannya misal kita memakai wallbox yang daya listriknya 7 kW, dia bisa ngecasnya dalam waktu 8 jaman saja. Namun kalau misalkan kita memakai daya listriknya yang lebih besar lagi, yaitu fast charging, yang semisalnya dia untuk tempat chargingnya mempunyai daya listrik 250 atau 300 kW, pasti juga akan lebih cepat lagi ya, bisa sekitaran 18 menitan saja dari kosong sampai ke penuh baterainya. Ya, itu juga menyesuaikan lagi dengan daya listriknya di rumah maupun memakai wallboxnya. Kemudian untuk menutup tempat chargingnya ini juga ini di sebelah kirinya juga ada tombolnya ya. Tinggal pencet nanti dia akan menutup sendiri. Atau bisa juga dipencet dari tempat tutupnya. Kemudian langsung aja kita ke interior baris keduanya.
Lalu bagian door trimnya ini bagian paling atasnya ini keras ya. Hanya di bagian armrestnya aja ini yang soft touch. Lalu di sini juga ada tombol power window-nya, lengkap juga ada dengan tombol heaternya atau pemanas kursinya. Lalu di bawahnya ini juga ada tempat penyimpanan, bisa untuk menyimpan satu buah cup holder dan penyimpanan kecilnya juga. Lalu di tengahnya lagi sini ada tempat penyimpanan kecil ya yang di dekat speakernya. Kemudian yang di bagian dalam armrestnya ini keren ya, ada lampu-lampu ambient slide-nya yang warna biru ini. Wah, yang terlihatnya juga sangat cakep sekali. Dan terkesannya juga mewah. Oke, langsung aja kita rasain masuk ke dalamnya. Ini untuk ruang kaki, legroom sangat luas sekali ini ya. Cukup nyaman juga untuk orang dewasa. Lalu juga ada saku penyimpanan seperti biasa dengan model jaring seperti ini. Lalu di tengahnya sini ada dua ventilasi AC yang modelnya berdiri seperti ini, dan di bawahnya lagi ada dua colokan Type C dan ada penyimpanan kecil lagi di bawahnya. Lalu di sampingnya ini juga ada pengaturan kursinya ya untuk maju mundurnya dan kerebahannya. Nih yang saya contohkan kepada adik sepupu saya yang lagi duduk di depan. Maju mundur ya? Dan juga bisa untuk ngerjain teman kita, misalkan teman kita dari depan, kita kerjain, bisa kita pencet dari samping sini. Bercanda ya. Kemudian juga ada lampu kabin dan lampu udara ya seperti biasa yang LED warna putih, cakep sekali, terang. Lalu ini kenapa nggak mau mati ya? Sudahlah. Lalu di tengahnya sini juga sudah ada armrest ya dengan dua buah tempat cup holder yang cukup nyaman juga ini ya, apalagi untuk perjalanan jauh. Lalu untuk headrestnya juga sudah lengkap ya, ada 3, jadi nyaman juga untuk 3 orang dewasa di sini. Kemudian dia belakangnya ini bentuknya seperti sedan coupe gitu ya, melandai belakangnya, jadi untuk nyimpan barang juga cukup luas. Dan untuk membuka bagasinya juga tadi ya tinggal dipencet aja ya di belakang sini. Lalu untuk bagasinya ini cukup luas ya, dia memiliki kapasitas 410 liter. Dan untuk menutup kembalinya juga sama ya, dia menutup sendiri, tinggal pencet saja ada tombol di pintu bagasinya. Lalu di atapnya ini ada seperti ban puknya juga ya. Untuk joknya juga cukup nyaman ya, yang sudah Isofix juga. Lalu di karpetnya juga ada tulisan Ioniq 6-nya ya, mantap sekali. Lalu seperti ini ya untuk interior bagian depannya. Oke, langsung aja kita pindah ke interior depannya. Dimulai dari yang sebelah kirinya dulu. Ini di bagian depannya juga sama ya, di armrestnya ada bagian soft touch-nya juga. Dengan di bagian dalamnya juga ada lampu ambient slide-nya yang berwarna biru. Dan juga dengan tempat penyimpanan kecilnya. Dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan kecil dengan satu buah tempat cup holder. Di karpet depan juga sama ya, ada tulisan Ioniq 6-nya juga. Lalu di sini ada tangan adik sepupu saya ya. Di bawahnya sini juga ada pengaturan kursinya ya untuk maju mundurnya dan kerebahannya juga. Jadi ada 2 ya, tombolnya ada di samping kanan dan di bawahnya juga ada tombol pengaturan kursinya. Wah, bisa dilihat ya di sini ramai sekali. Oke, langsung aja kita pindah lihat ke sebelah kanannya, ke bagian drivernya. Untuk door trim keseluruhan juga sama ya seperti yang sebelah kirinya juga. Oke, langsung aja kita rasakan duduk di bagian drivernya ini. Yang aku rasakan duduk di sini seperti nggak beda jauh juga ya, sama seperti Ioniq 5. Ya mirip-mirip. Bentuk setirnya juga ini menurut aku sama persis juga dengan Ioniq 5. Kemudian layar besarnya ini juga nih, layar instrumen clusternya yang terlihatnya juga mirip ya dengan Ioniq 5. Lalu di sebelah kanan ini ada beberapa tombol ya, dengan tombol fiturnya juga. Ada tombol untuk buka bagasinya ya, power tailgate, kemudian ada stability control. Lalu ini ada tombol sepertinya untuk buka itunya ya, buat tempat buka ngecas listriknya. Lalu di atasnya ada tombol yang berbeda juga ya dari kebanyakan mobil lain. Kalau mobil lain kan biasanya berada di tengah ya, di konsol tengah tombolnya. Ini ada tombol electric parking brake ada di sini. Dan yang sebelah kirinya seperti biasa tombol untuk pengaturan spionnya ya, yang sudah retract juga dan auto folding. Lalu balik lagi ke layarnya, ini yang memanjang juga menyatu sampai ke layar head unitnya. Mantap sekali ya layar besar panjangnya ini dilihatnya. Dan hazardnya ada di tengah sini. Kemudian tombol engine start stop buttonnya ada di sebelah kiri sini ya. Lalu yang membedakannya juga dengan Ioniq 5 di bagian konsol tengahnya, maksudnya konsol yang memanjang ini. Kalau di Ioniq 5 kan dia tidak ada ya, hanya di bagian tengahnya ada bagian kosong celahnya gitu. Tidak sampai yang memanjang seperti di Ioniq 6 ini. Lalu dia juga ada lampu ambient slide-nya di depan sini yang berwarna biru yang cakep sekali juga dilihatnya. Lalu untuk ukuran layar head unitnya dia ini 12 inci ya. Kemudian spion tengah juga sudah auto dimming. Kemudian sun visor bagian driver ini lengkap ya, ada cermin dengan lampunya juga yang terpisah. Ada pencetan tombolnya untuk menyalakan lampunya. Lalu sun visor yang sebelah kirinya juga sama ya. Lalu di atas ini ada tombol seperti biasa ya, ada tombol untuk lampu kabin dan lampu door-nya yang sudah LED juga, keren sekali.
Namun yang disayangkan di sini dia tidak ada tombol fitur blue linknya ya. Padahal dia di saudaranya sendiri di Ioniq 5 dia ada fitur blue linknya. Sedangkan di Ioniq 6 ini yang harganya lebih mahal dari Ioniq 5, sayang sekali tidak ada fitur blue linknya. Kemudian untuk penyimpanan konsol box tengah ini cukup dalam ya, dan ada dua colokan Type C. Lalu di depannya ada penyimpanan kecil. Kemudian ke atasnya lagi ini ada tombol untuk power window ya, kanan dan kiri. Ini tidak ada di armrestnya seperti biasa ya pada mobil-mobil umumnya. Yang di Ioniq 6 ini di tengah dia tombolnya, dan juga tombol power window untuk bagian belakangnya. Lalu tombol yang kiri ini ada auto hold, dan yang kanan ini untuk tombol pengunci door locknya, dan juga tombol pengunci window locknya di bagian paling bawahnya. Lalu juga di atasnya lagi ini ada dua buah tempat cup holder, dan di depannya lagi ada colokan USB dan tempat wireless charging. Lalu ke atasnya lagi ini ada tombol untuk pengaturan AC-nya ya. Kemudian glove box juga sudah soft opening ya, mantap sekali. Yang ada lampunya juga di dalamnya, yang cukup besar juga ini penyimpanannya. Lalu ini tadi ada ambience light-nya yang terlihatnya keren sekali ya. Lalu sun visor yang sebelah kirinya, tadi juga sudah ya. Yang sama juga lengkap, ada cermin dengan lampunya juga yang terpisah ada di atas lampunya dengan tombolnya. Lalu untuk joknya ini juga cukup enak ya, yang berbahan kulit. Kemudian untuk jok baris keduanya tadi seperti ini ya. Kemudian di bagian bawah konsol tengahnya ini juga ada ruang penyimpanan lagi ya yang tersembunyi. Jadi cukup banyak juga ini ruang penyimpanannya di sini, dan di sebelah kirinya juga sama ada tempat penyimpanan tersembunyinya. Lalu untuk pedal jelas hanya ada dua ya, karena transmisi otomatis, dan ada juga footrestnya di sebelah kiri. Lalu terakhir yang tidak terlewat ini speakernya menggunakan merek dari premium ya, merek dari Bose, yang mantap sekali juga ini untuk kualitas suaranya. Dan di bagian depan pilar A-nya ini juga ada speaker kecilnya ya, premium Bose. Oke, beginilah obrol mengenai Hyundai Ioniq 6 2023. Gimana menurut teman-teman mengenai Hyundai Ioniq 6 ini? Menurut aku ini adalah sebuah mobil listrik yang serba bisa untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari kita. Oke, begini aja videonya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.